Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ketiga. Pagi itu 6.13 menit. Suasana mencekam. Ratih Rini dan Bu Nur mulai perlahan menggeser lemari kayu. Dua pintu itu. Perlahan mereka mulai membuka pintu kamar. Keadaan rumah saat itu sangat hening. Terlihat, dia pasang jejak sepatu yang seperti hilir mudik. Memeriksa setiap sudut rumah. Dengan pintu depan yang masih menganga. Terlihat sedikit rusak di bagian kuncinya. Anehnya sepeda motor yang biasa digunakan Rini dan ibunya masih berada di tempatnya. Begitu juga TV dan perabotan elektronik lainnya. Masih aman tetap pada tempatnya. Yang artinya, orang-orang yang tadi malam itu bukanlah perampok. Induk jangan sekolah dulu hari ini ya. Ibu khawatir dengan orang-orang tadi malam. Masih mengincar kita. Ucap Bu Nur. Iya Bu Rini, juga takut wirih Reni. Bu, ini nggak beres. Ada apa sebenarnya di kampung kita ini Bu? Tanya Ratih kemudian. Ibu hendak paham juga Ndo. Sudah hampir setahun ini kejadian teror seperti ini. Tapi biasanya tidak sampai masuk rumah gini. Baru kali ini mereka masuk rumah. Jelas ibunya tersebut. Mereka pun mulai membereskan rumah. Dan memperbaiki pintu depan yang rusak akibat dobrakan. Itu. Suasana pagi itu hening. Tidak ada riuh ibu-ibu yang belanja di warung. Tidak banyak deru suara motor. Berlalu lalang seperti dulu. Hanya ada beberapa. Kampung itu seperti kampung mati. Sebagian penduduk kampung Ranting Sari sudah ada yang pindah keluar desa. Rumah di kampung Lati memang tidak begitu berdekatan. Ada jarak 50 meter antar rumah, karena memang di sana mayoritas penduduk adalah petani dan berkebun. Kampung ini juga tidak terlalu banyak. Penduduk hanya 121 kepala keluarga. Ditambah lagi ada beberapa kakak yang pindah. Otomatis kampung ini sepi. Warga yang memilih bertahan karena ada lahan dan kebun yang harus mereka jaga. Termasuk ibunya Ratih. Pagi di kampung ini memang tak seramai dulu. Tak banyak warga yang lalu lalang untuk melaksanakan aktivitas mereka. Kalian di rumah dulu ya. Ibu mau belanja ke warung Bu Wawan. Kalian di rumah aja. Kunci pintu. Itu pintu depan udah ibu buatkan palang. Jendela juga. Jangan keluar atau buka pintu sampai ibu pulang. Ucap Bu Nur tegas pada kedua putrinya. Iya Bu, ibu jangan lama-lama ya. Lirih Reni. Ratih, jaga adikmu. Ibu nggak lama kok. Ingat pesan ibu. Iya Bu, angguk Ratih. Sudah 1 jam berlalu. Jam sudah menunjukkan 9.12 menit pagi. Bu Nur belum juga kembali ke rumah. Ratih dan Rini mulai cemas. Takut hal buruk menimpa ibu mereka. Kak, ini kok ibu belum balik juga ya? Udah hampir 1 jam. Iya kok lama ya ibu. Seingat kakak, warung Bu Wawan yang dekat Simpang 3 dekat surau. Itu kan harusnya nggak lama. Kalau naik motor paling 10 menit nyampe. Biasanya ibu belanja paling lama 30 menit. Kak, apa kita susul aja Kak? Usul ini, udah nggak usah. Mungkin ibu sekalian ada urusan. Makanya agak lama. Lagian kan ibu larang kita keluar rumah kan.
sahut Ratih. Hingga hari menjelang siang, Bu Nur belum juga kembali. Mereka pun mengolah nasi sisa semalam jadi nasi goreng. Karena perut sudah terasa perih minta diisi dari tadi. 2 jam sejak Bu Nur pergi. Belum juga ada tanda-tanda suara dari motor yang dikendarai Bu Nur. 2 kakak beradik ini mulai kebingungan. Kemanakah ibu mereka sebenarnya? Firasatku kok gak enak gini ya? Batin Ratih. Ratih segera ke dapur. Mengambil pisau dapur ukuran kecil. Yang biasa digunakan untuk mengiris bawang. Tak lupa dia juga menuju ke pojok dapur. Mengambil sebilah golok yang berukuran sedang. Golok itu biasa digunakan Bu Nur untuk ke sawah. Melihat gelagat kakaknya, Rini kemudian bangkit dari duduknya. Dan menyusul Ratih ke dapur. Kak Ratih ngapain megang golok? Buat apa? Ini buat jaga-jaga, kalau orang itu datang lagi. Perasaan kakak gak enak dari tadi. Ucap Ratih pelan. Hari semakin siang. Bu Nur belum juga kembali. Jam sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Ratih dan Rani kemudian bribdas seperti biasa. Pelatih dan Rani makin cemas. Yakin pasti terjadi sesuatu pada ibunya. Pelatih mengambil ponselnya dan menghubungi Adat. Tut tut. Tut. Halo, assalamualaikum Ratih. Suara azan di seberang sana terdengar. Waalaikumsalam, dan sahut Ratih. Ratih kemudian menceritakan semua yang terjadi di kampungnya. Meskipun kampung Ranting Sari jauh dari kota. Untungnya ada signal internet di sana. Jadi bisa dengan mudah menghubungi Adat. Ya Allah, kamu serius Ratih? Jadi sampai sekarang Bu Nur belum pulang juga? Iya, dan tolong kamu kemari dan jemput Rini. Aku mau cari ibu dulu. Ini udah nggak beres. Dan dari tadi perasaanku nggak enak. Iya. Nanti aku usahakan ke sana ya. Aku pamit sama bapak dulu. Iya, dan tolong ya kalau bisa kamu kemari jangan sendirian, ajak teman. Takutnya ada apa-apa di jalan. Jadi kamu nggak sendirian. Ucap Ratih memberi salam pada Adat. Iyalah, ya udah. Aku tutup dulu ya. Nanti kalau udah jalan aku kabarin. Tutup Adan di seberang sana. Puff. Adan segera menemui Pak Arif yang sedang di rumah. Siang itu Adan menceritakan semuanya. Apa yang disampaikan Ratih. Pak Arif sangat terkejut mengetahui kampung yang dulu ia tinggali terjadi hal-hal seperti itu. Ya udah, kamu bapak izinkan pergi. Tapi bapak nggak ngizinkan kamu pergi sendirian. Ajak Hussein juga. Iya Pak, angguk Adan. Jam sudah menunjukkan 13.15 siang. 10 menit kemudian Aden tiba di rumah sepupunya, Hussein. Setelah sebelumnya Pak Arif menghubungi keponakannya. Itu tidak lama menunggu. Hussein langsung keluar rumah sambil membawa ransel. Mobil Adan memecah jalan. Siang itu di kota beberapa kali Adan terjebak macet. Setelah setengah jam memecah kemacetan, tibalah mereka di jalan lintas. Di jalan, Adan menceritakan apa yang dialami Ratih di kampungnya. Hussein hanya mengangguk menyimak cerita Adan. 3 jam sudah Adan dan Hussein berkendara. Tak lupa dan mengabari Ratih kalau dia sudah di jalan. Sementara itu Ratih. Jam sudah menunjukkan masuk waktu asar. Selesai ibadah. Ratih dan Rini sibuk mengemas baju. Karena habis maghrib, diperkirakan Ada sudah sampai di kampung ini. Bu Nur belum pulang juga. Ratih sebenarnya sudah sangat panik. Tetapi mengingat Rini, dia harus bersikap setenang mungkin. Nanti malam Bang Aden sampai. Kamu ikut Bang Aden ke kota ya. Kakak mau cari Kibuk dulu. Baru nyusul.
ucap Ratih pada Rini. Rini mengangguk paham. Matanya sudah berembun, memikirkan nasib ibunya sekarang. Hari semakin sore, bukan tak ingin pergi, meminta bantuan tetangga. Tapi mereka takut kalau di jalan nanti mereka bertemu orang-orang itu lagi. Apalagi Pak Kardi dan Bu Emi. Tetangga terdekat mereka juga sudah pindah 3 bulan lalu. Rencananya setelah azan sampai, Ratih akan ke rumah Pak Ridwan, kepala desa di kampung ini, untuk melaporkan kehilangan ibunya. Sebisa mungkin, Ratih menenangkan Rini yang sedari tadi menangisi ibu mereka. Matahari sudah mulai terbenam perlahan. Langit mulai gelap. Sudah 18.05 menit. Namun Bu Nur tiada kabar. Selesai mengisi perut, mereka berdua pun melaksanakan ibadah maghrib. Selesai ibadah, mereka bersiap-siap berangkat. Tinggal menunggu azan saja. Sri-sri. Suara langkah kaki seperti kemarin malam terdengar lagi. Ratih yang sudah mengira pasti akan datang lagi. Orang-orang itu langsung mengambil golok yang sudah dipersiapkan tadi. Tidak lupa menyuruh Rini masuk ke kamar Bu Nur untuk bersembunyi. Dan tidak lupa menutup pintunya. Lampu memang sengaja tidak dinyalakan sejak sore tadi. Karena memang perkiraan Ratih mereka akan datang lagi. Suara langkah kaki itu masih terdengar mengelilingi rumah mereka. Rini sudah bersembunyi di dalam kamar. Sementara Ratih mengendap-endap berjalan di ruang tamu, mengamati suara langkah kaki itu. Niat ingin mengintip dari celah kayu dinding rumah ini. Bersambung ke bab 4.